Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Priyanto dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan berpresentasi hasil dari laporan kerja praktik saya dengan judul Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang tahun 2019. Sebelum ke pembahasan materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Purwandari selaku dosen pembimbing saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman seperjuangan saya yang telah membantu dan mensupport saya untuk menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya yang telah mendoakan saya dan mensupport saya, semoga sehat walafiat. Lanjut ke pembahasan materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan ada dua, yaitu latar belakang dan tujuan kerja praktik. Latar belakang yang pertama, adapun kerja praktik ini dilakukan karena adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Berkaitan dengan tempat kerja praktik, saya memilih kerja praktik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang kedua ada tujuan kerja praktik. Tujuan dari kerja praktik ini yaitu untuk memberikan gambaran umum tentang prosedur penyaluran alokasi dana desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu gambaran umum perusahaan. Yang pertama di sini ada profil perusahaan. Nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, alamat Jalan Surokto Kunto nomor 47 RW 29 Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya ada visi perusahaan. Yang pertama, desa yang sejahtera, yaitu nilai akhir yang harus dicapai oleh desa sebagai dampak pelaksanaan tugas DPMD. Yang kedua, ada desa yang mandiri, yaitu pemerintahan desa bersama masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara partisipasif dengan memanfaatkan sumber daya desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Selanjutnya, visi perusahaan yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat di pedesaan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan dengan pengertian masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di desa. Yang keempat, visi perusahaan pemberdayaan pemerintahan desa, yaitu pemerintahan desa bersama masyarakat mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat di pedesaan. Selanjutnya gambaran umum perusahaan, yaitu visi misi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam teknologi tepat guna atau TTG. Yang kedua, meningkatkan tata pemerintahan desa. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Yang keempat, mengembangkan kelembagaan masyarakat dan desa. Yang kelima, mengembangkan sumber daya desa. Selanjutnya, tugas-tugas yang dilakukan oleh praktikan. Praktikan ditempatkan pada bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat atau PUM. Dan praktikan menyelesaikan kerja praktik yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari sampai 14 Februari. Adapun tugas yang dilakukan oleh praktikan, yang pertama menginput data laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan pencapaian output dana desa. Yang kedua, melakukan input data jenis usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Karawang tahun 2019. Yang ketiga, melakukan input data pagu atau anggaran dana desa tahun 2020. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian alokasi dana desa. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Karawang nomor 43 tahun 2015 tentang ADD,
yaitu alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD. Adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya, pengertian sistem secara umum. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kata sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Sistem menurut Wes Krasman. Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk tercapai serangkaian tujuan. Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa sistem terbentuk dari serangkaian komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi dibuat untuk memperoleh dalam pengorganisasian kegiatan yang dilakukan sebuah bidang agar mudah terkontrol kegiatan yang dilakukan. Sistem menurut Zaki Baridwan suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan dan fungsi utama perusahaan. Selanjutnya, pengertian prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Materi selanjutnya yaitu mekanisme alokasi dana desa. Yang pertama, kepala desa mengajukan surat permohonan penyaluran alokasi dana desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada camat selaku ketua tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan. Selanjutnya, camat memeriksa kelengkapan dokumen penyaluran alokasi dana desa dan menyampaikan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan beserta dokumen penyaluran kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang selaku Ketua Tim Koordinasi ADD tingkat kabupaten. Selanjutnya, Kepala Dinas PMD meneruskan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada BPKAD. Setelah seluruh persyaratan permohonan penyaluran dipenuhi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah memproses penyaluran ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, penyaluran alokasi dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah atau RKUD ke rekening desa atau RKD. Selanjutnya ke tahap penyaluran alokasi dana desa. Tahap penyaluran alokasi dana desa meliputi 4 tahap. Tahap yang pertama meliputi 25% dari besaran siltap, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, insentif ketua RT RW dan anggota Linmas. Subbidang penyelenggaraan belanja, penghasil tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa pada kegiatan penyediaan operasional pemerintahan desa. Subbidang pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil, statis dalam kearsipan. Yang keempat, subbidang penyelenggaraan tata praja, pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Selanjutnya tahap kedua meliputi yang pertama 25% dari besaran siltap, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Yang kedua, penyediaan operasional BPD antara lain belanja rapat, ATK, dan makan, minum, dan pakaian seragam. Selanjutnya tahap ketiga meliputi yang pertama 25% dari besaran siltap, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, insentif ketua RT RW dan anggota Linmas. Yang kedua, subbidang kepemudaan dan olahraga. Yang ketiga, subbidang kelembagaan desa untuk peruntukan kegiatan. Di sini ada 2 kegiatan, yaitu pembinaan LKMD, LPM, LPMD antara lain
belanja ATK, dan makan minum. Kegiatan kedua, pembinaan PKK, antara lain belanja ATK, makan minum, dan pakaian seragam. Selanjutnya tahap keempat atau tahap terakhir, yang meliputi yang pertama 25% dari besaran siltap, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, insentif ketua RT RW, dan anggota Linmas. Selanjutnya, ketujuan alokasi dana desa. Yang pertama, meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengendalikan pembangunan secara partisipasi. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Yang keempat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. Yang kelima, meningkatkan kemandirian desa. Materi selanjutnya yaitu sistem flowchart bagan alir. Bagan alir merupakan teknis analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan data dalam sebuah sistem. Selanjutnya menjelaskan simbol-simbol input atau output. Yang pertama, sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dilihat dengan tangan atau dicetak oleh komputer. Yang kedua, dokumen rangkap. Digambarkan dengan mengumpulkan simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen. Yang ketiga, input atau output jurnal buku besar. Digunakan untuk menggambarkan sebagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Yang keempat, tampilan informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Yang kelima, pemasukan data online. Entry data oleh online seperti terminal CRT atau komputer pribadi. Setelah menjelaskan simbol-simbol input dan output, selanjutnya ada simbol-simbol pemrosesan. Yang pertama, pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data dan atau informasi. Yang kedua, kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual. Terus yang ketiga, kegiatan campuran. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alir selain komputer. Yang keempat, kegiatan pemasukan data offline. Setelah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline. Masih dari simbol-simbol pemrosesan. Yang kelima, disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menimbulkan file induk. Yang keenam, penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Yang terakhir ada simbol-simbol arus dan simbol lainnya. Yang pertama, di sini arus dokumen atau pemrosesan, yaitu arah arus nominal adalah ke kanan atau ke bawah. Yang kedua, arah arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lainnya. Terus yang ketiga, terminal digunakan untuk memulai atau mengakhiri dalam pemrogram komputer untuk menunjukkan cabang lagi alternatif cara. Masih dengan simbol-simbol arus dan simbol lainnya. Yang keempat, penghubung dalam sebuah halaman. Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Terus yang kelima, penghubungan pada halaman berbeda. Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Terus yang keenam, keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Selanjutnya ke permasalahan dan solusi. Yang pertama, permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh
perusahaan atau instansi tersebut ialah tidak adanya simbol flowchart penyaluran alokasi dana desa. Begitu pentingnya simbol flowchart tersebut, karena jika adanya simbol flowchart tersebut akan memudahkan kantor kepala desa untuk mengajukan alokasi dana desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Setelah adanya permasalahan, selanjutnya praktikan mempunyai solusi. Adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu membuat sistem bagan alir penyaluran alokasi dana desa. Yang pertama, kepala desa membuat persyaratan permohonan dokumen rangkap 3 untuk dijadikan arsip oleh kecamatan, DPMD, dan BPKAD. Selanjutnya, kecamatan menerima dokumen permohonan persyaratan penyaluran alokasi dana desa dari kepala desa. Kemudian dokumen tersebut diperiksa oleh pihak kecamatan. Setelah diperiksa kelengkapannya, jika dokumen belum lengkap, lalu dokumen itu diberikan lagi kepada kepala desa untuk melengkapi dokumen tersebut. Jika dokumennya sudah lengkap, maka selanjutnya proses pemasukan data dokumen tersebut dan dikirim kepada pihak DPMD. Selanjutnya, DPMD menerima dokumen permohonan persyaratan penyaluran alokasi dana desa dari kecamatan yang telah diperiksa kelengkapannya. Lalu, pihak DPMD memeriksa kelengkapan dokumen ulang. Ketika sudah lengkap, lalu melakukan proses pemasukan data dokumen tersebut dan dikirim kepada pihak BPKAD. Selanjutnya, BPKAD menerima dokumen permohonan persyaratan penyaluran alokasi dana desa dari DPMD. Lalu pihak BPKAD memeriksa kelengkapan dokumen ulang lagi yang telah diperiksa oleh pihak DPMD. Setelah dokumen benar-benar lengkap, lalu BPKAD melakukan transfer dari RKUD atau rekening kas umum daerah ke RKD atau rekening kas daerah. Setelah pembahasan materi selesai, adapun kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, kesimpulan. Alokasi dana desa atau ADD adalah dana pembangunan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pemerintahan daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Simbol flowchart prosedur penyaluran alokasi dana desa dapat membantu pemerintahan desa dalam melakukan penyaluran alokasi dana desa agar dapat dipahami oleh pemerintah desa untuk mencairkan alokasi dana desa. Adapun saran dari praktikan, yaitu berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan praktikan dapat memberi saran bahwa pihak pemerintahan sebaiknya mempunyai simbol flowchart penyaluran alokasi dana desa agar kepala desa bisa memahami apa saja yang harus dilakukan ketika akan mencairkan alokasi dana desa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.